Ketemu lagi di video kita kali ini. Kalau kemarin kita sudah bahas Starlet yang udah kita bener-benerin ya setelah kita dapetin mobilnya. Di video kita kali ini saya akan update informasi terbaru tentang Starlet kotak EP71 ini. Kalau yang terakhir kan sudah saya jelaskan untuk pemasangan coilover ya. Sekarang Starlet sudah terpasang coilovernya depan belakang, sudah sesuai dengan fitment yang saya inginkan, sudah sesuai dengan pengerjaan yang saya inginkan juga. Jadi kemarin ceritanya untuk coilover kita ada sedikit kendala karena shock depan belakang itu ternyata sudah lemah, tekanannya itu sudah lemah, dan saya memang membutuhkan untuk tekanan shock baik depan atau belakang itu turunnya ringan tapi naiknya itu harus lambat. Jadi kemarin untuk shock depan belakang saya coba serviskan di Kota Ngawi sini, ada ya tempat untuk servis. Itu depan belakang kena 500.000 ongkosnya untuk servis. Cuma untuk shock yang bagian belakang ternyata masih belum sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi masih reboundnya atau baliknya shock itu masih terlalu cepat bagi saya dan tidak bisa smooth. Kalau tukang servis shocknya bilang kalau kondisi dalamnya shock itu sudah nggak begitu bagus, makanya untuk servis nggak bisa dilakukan secara optimal ya, nggak bisa maksimal hasilnya gitu. Tapi untuk yang depan, yang shock depan sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi untuk shock depan tekanan ke bawahnya sudah ringan dan baliknya atau reboundnya itu sudah lambat seperti yang saya inginkan gitu ya. Jadi untuk pengerjaan coilover kemarin dari saya beli coilovernya dan untuk ongkos pengerjaannya sama untuk servis shocknya itu totalnya habis di kisaran 2.500.000 ya teman-teman, 2.500.000. Dan ada sedikit akal-akalan atau kita ngakali dikit karena kemarin per yang depan, jadi untuk coilover yang kita beli itu ternyata per depannya terlalu keras teman-teman. Jadi kalau dipasang itu depannya dia pernya terlalu keras. Akhirnya coilover yang terpasang di Starlet kotak ini pernya pakai yang kecil semua atau per yang harusnya dipakai di shock belakang. Jadi yang depan itu kebetulan di bengkelnya Mas Paijo kemarin ada 2 set coilover custom itu yang saya pakai di Starlet kotak ini itu per yang untuk bagian belakang atau yang kecil gitu. Dan setelah dipasang per yang kecil untuk shock bagian depan akhirnya bisa sedikit lebih lembut, tidak terlalu keras ya. Kalau sebelumnya itu keras banget, jadi jeduk-jeduk, apalagi kalau lewat pita kejut atau polisi tidur yang kecil-kecil itu lumayan mengganggu juga, lumayan keras juga gitu. Tapi sekarang setelah dipasang per yang kecil lumayan lah, Starlet ini lumayan untuk naikannya masih lumayan manusiawi ya masih lumayan manusiawi. Tapi untuk handlingnya masih atau bisa dibilang seperti yang saya inginkan. Jadi cukup rigid juga, cukup presisi juga, dan untuk kecepatan tinggi juga tidak terlalu limbung Starco ini gitu. Terus untuk nanggepin kemarin ada yang komentar, Om sampai hari ini Starlet ini habis biaya berapa? Karena kalau yang video kedua ya kalau tidak salah kemarin kan saya sudah bilang untuk perbaikan awal di pembelian Starco ini saya habis di kisaran biaya 3.500.000. Lalu setelah itu saya pasang coilover ini dan strut bar ya. Kalau strut bar kemarin total sama pengecatan habis 400.000. Untuk pemasangan saya pasang sendiri. Lalu untuk coilover totalnya 2.500.000. Jadi kalau di total sampai hari ini biaya yang sudah saya keluarkan itu 3,5, 400 dan 2.500.000. Jadi sekitar 6.400.000 yang sudah saya keluarkan. Ya kalau kita total sama pembelian mobil ini 23 juta kan, berarti habisnya sekitar 29.400.000 ya teman-teman. Masih di bawah 30 juta. Jadi masih
di angka 20 jutaan loh, belum nyampe 30 juta itu. Ya 30 juta kurang dikit. 29.400 kisaran itu total saya untuk benahi Starco ini atau Starlet Kota ini. Gitu. Lalu nanggepin komentar lagi ya. Kemarin ada yang komentar untuk pemasangan coilover itu di video yang pemasangan coilover. Itu ada yang komentar hati-hati kalau pasang per, kalau terlalu keras, kecepatan tinggi mobil bisa terpental. Saya cukup bingung ya, terus terang untuk nanggepin komentarnya karena tidak spesifik. Jadi per yang terlalu keras itu seperti apa? Itu tidak jelas. Jadi per yang terlalu keras, empuk keras itu kan kita nggak tahu ya, itu relatif, tidak ada ukuran pastinya. Maksudnya untuk tekanannya berapa atau ulirnya berapa atau panjang ulir berapa, itu kan nggak jelas di komentar. Lalu untuk kecepatan tinggi itu kecepatan tinggi yang berapa? Karena kalau lebih spesifik bisa bilang 100 km per jam atau 120 km per jam, seperti itu. Jadi mohon maaf, jadi saya nggak balas komentarnya karena saya cukup bingung untuk nanggepin komentar tersebut. Pada intinya gini teman-teman, saya untuk Starco ini setelah pemasangan coilover, saya udah coba jalan atau pacu kecepatan Starlet ini ya di maksimal di 120 km per jam. Jadi kalau jalan 120 km per jam, Starlet ini masih sangat stabil. Jadi untuk handlingnya, apalagi untuk suspensi ya, suspensi itu jauh lebih stabil daripada sebelumnya. Yang sebelumnya itu limbung sekali dan apa ya, kita kayak takut gitu, kita takut untuk bawa lebih tinggi. Jadi takut ya kita jalan segitu. Dan saya sendiri terus terang kalau di tol itu memang tidak memacu mobil itu dengan kecepatan ya bisa dibilang high speed itu enggak. Kalau memang tidak butuh itu saya enggak memacu mobil kenceng banget, enggak. Jadi saya patuhi peraturan tetap di kecepatan 100 km per jam. Dan Starco ini untuk jalan 100 km per jam di tol dengan kontur tol di Kota Ngawi ya, kalau jalurnya Solo Kertosono itu kan banyak betonnya. Dan beton di tol itu kan ada sambungan-sambungan itu, setiap naik kena jembatan atau kena sambungan jalan itu kan pasti ada naik turun. Starco ini untuk melewati sambungan atau jembatan yang konturnya tidak rata itu masih sangat stabil. Jadi untuk dikendalikan masih enak lah, masih nyaman lah kita dengan kecepatan asumsi saya yang sudah saya lakukan itu di 100 km per jam. Gitu. Dan kalau nanti mau lihat bonusnya adalah Starco ini saya pakai untuk ngepot ya. Jadi untuk apa ya, ala-ala slalom lah, tarik handrem gitu. Tapi bukan slalom sih, belum. Kalau slalom belum bisa juga saya ya, belum belajar soalnya. Jadi kalau cuma sekedar kita ngepot tarik handrem itu masih enak. Jadi tidak terlalu mobil yang tidak terlalu buang-buang gitu, enggak. Jadi masih sangat stabil. Gitu ya. Nanti videonya bisa dilihat bagaimana Starco ini ngepot cukup asik loh. Mobilnya kecil, lincah, dan kita untuk buang bodinya ketika kita tarik handrem itu sangat mudah sekali. Jadi ya kecil, lincah, dan kalau mesinnya juga cukup bandel ya, cukup dengan asumsi yang Starlet dengan mesin 1300 cc ya teman-teman. Kalau yang 1000 cc memang banyak teman-teman saya yang punya Starlet 1000 cc itu mengeluh tenaganya kurang besar. Nah kalau Starlet yang 1300 cc ini saya sudah buktikan sendiri tenaga mesinnya lumayan. Jadi untuk kita agak bejek-bejek gas dikit itu tarikannya oke, juga untuk tenaganya juga bisa ngisi terus. Gitu. Lumayan loh. 1300 cc meskipun masih karburator ya, belum injeksi, tapi sudah cukup bandel. Bisa dibilang cukup bandel gitu. Mungkin juga faktor ngangkat bodinya yang kecil, enteng juga kan.
kecil, ringan, dan mesinnya juga cukup bandel. Jadi ya enak banget lah kita bawa, apalagi untuk kita weekend ya, sambil buang penatnya kita bekerja, seminggu bekerja, itu untuk weekend kita jalan-jalan pakai Starlet ini udah cukup mengurangi stres kita dalam bekerja. Gitu. Untuk komentar lain yang mungkin ada teman-teman ingin tanyakan juga bisa ditulis ya, nanti di kolom komentar akan saya usahakan jawab di video berikutnya. Gitu. Lalu nanti saya juga akan share di mungkin videonya agak lebih pendek ya tentang saya bikin strut bar, karena kemarin setelah saya bikin strut bar itu ada yang pesen juga, dan juga ada yang komentar kan strut barnya bisa order om, lah itu saya juga bingung. Lah ternyata teman saya ada yang order, ada yang pengen dibikinkan. Akhirnya saya bikin 5 piece strut bar. Itu untuk yang 2 itu untuk teman saya, pesanan dari teman-teman saya. Yang 3 ini monggo dari teman-teman, kalau ada yang membutuhkan nanti bisa tulis di kolom komentar, nanti saya kirimkan nomor WA, kita bisa lanjut di WA ya. Nanti untuk bagaimana strut bar itu bentuknya seperti apa nanti saya share di video berikutnya. Gitu, kayaknya cukup video kita kali ini. Ya overall dari yang saya lakukan kemarin, perbaikan sampai dengan modif coilover, itu saya sudah cukup puas dengan mobil ini. Ya mungkin kalau next untuk perbaikan kayaknya sudah arahnya ke cat aja, jadi biar lebih mantep ya looknya, biar dapat. Kemarin sudah ngobrol sama bengkel cat langganan saya, itu kisaran pengecetan full total body itu di angka 4 sampai 5 juta. Mahal nggak ya itu? 4 juta sampai 5 juta untuk full body. Gimana teman-teman? Boleh tulis kolom komentar kalau itu kemahalan atau memang sudah sewajarnya atau standarnya segitu, atau malah itu terlalu murah. Boleh ditulis di kolom komentar. Oke gitu ya. Kayaknya cukup video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like apabila kalian suka dan subscribe ke channel saya. Terima kasih sudah menonton.